Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fari, selamat pagi teman-teman semua yang nonton. Kami dari kelompok Telkom ingin mempresentasikan strategi komunikasi mengenai pemulihan reputasi Tizi Indonesia pasca isu boykot di media sosial. Nah, kita mempunyai program yaitu Beyond the Cup, More Than Drink, More Than Trust. Boleh di next, Kak. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Malva Arlizan, ada juga Handayani, ada juga Nura, ada juga Puspayuning Tias. Nah, untuk kronologinya tersendiri itu, yaitu pertama-tama ada kolaborasi strategisnya itu, si Tizi ini meluncurkan menu seasonal dari November 2025 hingga April 2026. Nah, berkolaborasi Tizi itu dengan Nagita Slavina untuk meningkatkan brand awareness. Nah, pemicu boykotnya itu ada di pertengahan 2026, yaitu muncul gerakan boykot di media sosial akibat sentimen negatif publik terhadap figur Nagita Slavina itu tersendiri mengenai isu sosial politik. Nah, misinformasinya itu netizen salah paham dan mengira bahwa kolaborasi masih berjalan karena menu White Peach ini masih dijual di gerai. Nah, untuk klarifikasi dari Tizi ini, mereka merilis pernyataan resmi bahwa kontraknya ternyata telah berakhir pada April 2026. Dan menu White Peach ini memang akan tetap ada karena merupakan menu reguler untuk Tizi Global, bukan untuk hanya produk kolaborasi. Nah, eh, karena itu kami mempunyai kesimpulan bahwa kasus Tizi ini termasuk kategori preventable krisis karena krisisnya dipicu oleh keputusan perusahaan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kondisi ini, publik cenderung memberikan tingkat tanggung jawab yang tinggi kepada perusahaan, sehingga berdampak pada meningkatnya sentimen negatif di media sosial, menurunnya kepercayaan konsumen, serta terganggunya reputasi perusahaan. Sesuai dengan rekomendasi teori SCCT, strategi yang paling tepat adalah rebuild strategi, yaitu strategi yang berfokus pada upaya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, empati, dan juga tindakan nyata. Oleh karena itu, kami membuat beberapa program dan seluruh programnya dirancang untuk mengurangi sentimen negatif, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan juga memulihkan reputasi Tizi di Indonesia. Nah, kita mempunyai fakta dan data pendukung dari data-data dari netizen dan juga artikel. Nah, untuk mendukung analisis kami tuh melihat adanya peningkatan sentimen negatif di media sosial, serta pemberitaan dari berbagai media online mengenai isu tersebut. Nah, berdasarkan hasil itu, isu yang berkembang lebih banyak berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap keputusan perusahaan itu sendiri, bukan mengenai kualitas produk Tizi itu sendiri. Nah, artinya kita akan fokus menyelesaikan krisis yang harus diarahkan pada pemulihan reputasi melalui komunikasi yang tepat. Nah, selanjutnya itu fakta dan data pendukungnya itu krisis di media sosial diawali dengan munculnya tagar boykot yang kemudian memicu ribuan komentar dari publik, baik yang mendukung maupun yang menolak kolaborasi tersebut. Percakapan ini berkembang di media sosial didominasi oleh isu terkait kolaborasi yang dilakukan bukan mengenai kualitas produk yang ditawarkan, melainkan tingginya interaksi publik menunjukkan adanya popularisasi opini sehingga menciptakan perdebatan yang luas di berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan Thread. Selanjutnya itu ada sebagai dasar analisis, dan kami menggunakan beberapa sumber dari website, yaitu membahas bagaimana kronologi ajakan boykot terhadap Tizi Indonesia. Sumber ini membantu kami memahami bagaimana isu berkembang dan bagaimana persepsi publik terbentuk. Selanjutnya ini ada program kita sesuai dengan tema kita, yaitu Behind the Cup. Nah, program pertama kita ini timeline kerjanya itu antara di Agustus sampai September 2026 dengan tema Behind the Brand. Nah, konsep ini, video ini dokumenter berkisaran 1-2 menit, yang dimana kita akan memperlihatkan proses dibalik satu cup Tizi yang biasa kalian nikmati. Nah, highlight dari setiap videonya itu mulai dari proses pembuatan quality control yang biasa kita lakukan, memperkenalkan barista
rasa dan minuman favoritnya, dan tim customer service yang siap melayani 24/7. Nah, tujuannya ini, program ini adalah meningkatkan transparansi sehingga konsumen melihat secara langsung komitmen Tizi terhadap kualitas produk. Ya, selanjutnya ada program kedua yaitu Customer Voice Twice a Month. Jadi kita ini setiap 2 minggu sekali kami akan mengunggah testimoni dari pelanggan setia yang berisi pengalaman mereka dalam eh, menggunakan produk Tizi. Jadi selain memberikan ulasan positif, pelanggan juga diberikan ruang untuk menyampaikan kritik dan saran. Nah, melalui program ini Tizi menunjukkan bahwa perusahaan terbuka terhadap masukan serta menghargai suara setiap konsumennya. Untuk timeline kerjanya, kira-kira akan diadakan nanti di bulan Oktober tahun 2026. Oke, selanjutnya masuk ke program utama dari strategi komunikasi ini, yaitu Beyond the Cup. Konsep acara ini menggabungkan antara hiburan, edukasi, dan interaksi langsung antara brand dengan konsumennya. Jadi selain menghadirkan guest star, acara ini kita buat juga bertujuan untuk membangun kedekatan emosional sehingga masyarakat tidak hanya mengenal produk Tizi, tapi juga bisa dinilai memiliki perusahaan tersebut. Nah, untuk event ini, kira-kira kami akan rencanakan itu akan berlangsung di bulan November tahun 2026. Oke, selanjutnya ada program komunikasi yaitu Trust the Ambassador. Jadi dalam strategi ini, Tizi bekerja sama dengan The Ketchup Club sebagai brand ambassador karena memiliki citra positif, autentik, dan dekat dengan generasi muda. Nah, kolaborasi ini diharapkan mampu menyampaikan pesan mengenai transparansi, keterbukaan, dan komitmen Tizi dalam memulihkan kepercayaan publik dengan cara yang lebih kredibel. Dan ini akan diadakan di bulan Desember nanti. Lalu selanjutnya di sini ada target the audience dan juga pesan utama. Tentunya target utama kita adalah Gen Z dan di milenial, di mana mereka adalah orang-orang yang memang menggunakan media sosial dan mempercayai isu-isu yang beredar. Lalu tujuan kami adalah untuk mengembalikan kepercayaan mereka melalui komunikasi yang transparan, jujur, dan juga kampanye yang relevan. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada loyalis dari konsumen aktif, yaitu dengan cara kami memberikan apresiasi kepada mereka terkait promo, loyalitas, dan juga meyakinkan mereka bahwa Tizi adalah produk yang aman secara nilai dan juga kualitas. Lalu selanjutnya itu kami menggunakan komunitas online, yaitu kami merangkul para KOL yang netral untuk bisa menyebarkan konten agar konsumen dapat percaya kembali. Lalu di sini ada pesan-pesan utama yang ingin kami sampaikan daripada kampanye yang sudah tadi teman saya jelaskan. Yang pertama itu adalah transparan, yaitu menyampaikan informasi secara terbuka dan juga bertanggung jawab. Yang kedua itu ada empati, di mana kami bisa mendengarkan serta menghargai setiap masukan maupun kritik daripada konsumen. Lalu yang ketiga itu konsisten, di mana kami menjalankan komunikasi yang berkelanjutan di semua media sosial. Lalu selanjutnya yang keempat ada membangun kepercayaan, di mana kami ingin memulihkan kembali hubungan antara pelanggan melalui tindakan nyata seperti adanya acara-acara atau kampanye yang kami lakukan. Selanjutnya, di sini ada media dan channel karena eh, target utama kami adalah generasi Z dan juga milenial, di mana di sini kami menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, X, website resmi, dan juga Threads untuk memberikan komunikasi secara langsung kepada para pelanggan agar mereka bisa mempercayai Tizi sebagai brand yang baik. Lalu selanjutnya, di sini kami juga ada open booth, di mana kami ingin memperkenalkan Tizi kepada kalangan yang lebih luas. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah kasus Tizi di Indonesia itu merupakan krisis reputasi yang dipicu oleh persepsi publik terhadap keputusan perusahaan dalam memilih kolaborasi, yaitu kolaborasi bersama Nagita Slavina melalui pendekatan rebuild strategi berdasarkan SCCT.
Kami menawarkan 4 program komunikasi yang berfokus pada transparansi, partisipasi pelanggan, interaksi langsung, dan juga kolaborasi dengan pihak yang memiliki kredibilitas yang positif. Harapannya dari strategi yang telah kami buat ini, strategi ini mampu mengurangi sentimen negatif serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap TIZI Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.